Baik, ini tambahan ya untuk membuat diagram di Microsoft Excel. Seperti yang tadi kita jelaskan bagaimana cara membuat, diagram scatter dengan tinggi badan, berat badan, dan nomor sepatu yang kita jelaskan bahwa ternyata ada korelasi yang cukup signifikan, cukup kuat dengan korelasi yang mengarah ke positif. Jadi semakin tinggi badannya, semakin besar nomor sepatunya juga, semakin berat badannya juga semakin besar nomor sepatunya, walaupun ada beberapa, korelasi yang menurun di sini. Mungkin ada beberapa kasus di sana. Nah, di sini kita akan menambahkan untuk membuat diagram garis, diagram batang dengan data yang berkelompok ya. Ini data berkelompok yang saya ambil dari PowerPoint tadi. Nah, caranya adalah kita blok interval kelasnya dan juga frekuensinya. Kemudian klik insert. Kemudian di sini ada beberapa. Nah, untuk yang paling sederhana ada 3 ini. 1, 2, 3. Ini diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk diagram batang, ini pun ada beberapa dan yang bisa kita gunakan yang paling adalah ini, yang paling sederhana. Itu kita klik yang paling awal di sini. Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengubah bentuknya di sini, ya semuanya di sini. Kemudian kita bisa klik di sini, Bapak Ibu bisa lihat dan teman-teman mahasiswa bisa lihat bahwa di sini yang muncul adalah kelasnya, interval kelasnya ya. Nah, di sini ini batas bawah, ini batas atasnya. Nah, kemudian chart titelnya bisa diklik saja, diklik kemudian diganti. Ini tadi adalah berarti kita diagram garis seperti itu ya, diagram garis. Nah, di sini ketika kita mau menunjukkan jumlah frekuensinya, tinggal kita klik, kemudian kita data label, jadi keluar nilainya berapa. Axis details berarti di sini harusnya adalah uh, kita isi dengan frekuensi. Frekuensi, benar ya, frekuensi. Oke, nah terus yang sebelah sini adalah kita isi dengan interval kelas. Baik. Jadi, untuk suatu diagram, ini adalah kelengkapan standar yang harus ada. Yang pertama adalah judulnya itu apa, kemudian aksis title-nya atau ini tuh apa sih yang aksis ini tuh apa, yang di bagian sini apa, ini adalah frekuensinya. Kemudian yang bawah adalah ternyata interval kelasnya. Nah, kemudian kalau seperti ini masih bisa menunjukkan berapa ya, tinggal ngitung. Tapi kadang kalau lebih wise-nya kita kasih tambahan berapa sih jumlahnya, walaupun antara 6 sampai 8 ya kita bisa tahu ternyata 7. Jadi lebih terlihat gampang di sini. Kemudian yang kedua, kita bisa menggambarkan diagram garisnya sama. Kita harus blok mana yang mau data yang mau digambarkan. Nah, di sini yang ada kayak garis-garis ini kita ambil yang paling awal, yang ini sederhana itu seperti ini. Nah, tapi kalau seperti ini nanti nggak bisa kelihatan ininya, Bapak Ibu bisa cari yang ada tambahannya seperti ini. Nah, jadi ada titik-titik yang menunjukkan dia adalah nilai tengah dari data tersebut. Sama kita pakai yang standar yaitu aksis title-nya sama data label. Data label ini bisa menunjukkan nih lebih kelihatan, oh nilainya seperti ini sih. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa ganti chart title-nya jadi diagram, maaf ya, kok malah ini diagram garis, benar ya, ini harusnya adalah diagram apa? Nah, baik, untuk aksis title-nya bisa kita ganti frekuensi dan di sini adalah interval kelas. Baik, ini untuk apa namanya, data berkelompok ya. Data berkelompok di sini, umpamanya ternyata saya mau histogram yang pakai batas kelas, boleh. Kalau pakai batas kelas, berarti batas kelasnya yang kita blok bersama frekuensi, kita insert, kita masukkan, boleh, sama. Kalau nanti interval kelasnya diganti jadi batas kelas. Kalau umpamanya mau nilai tengah aja biar kelihatan banget diagram garisnya, walaupun sebenarnya
kalau diagram garis di sini, kita bisa cek ya, bahwa sebenarnya dia pun akan berada di nilai tengahnya. Jadi intervalnya 165 sampai 166, dia pun berada di tengah-tengah sini. Tapi kalau kita mau pakai nilai tengah, berarti nilai tengahnya, sini nilai tengah ya. Ini adalah nilai tengah. Nilai tengahnya kita blok, frekuensinya kita blok, kita insert, kemudian, maaf, bukan ini. Kita insert, kemudian pakai diagram garis yang ini. Oke, itu ternyata dia malah jadinya seperti ini ya. Kayaknya ada yang salah di sini. Kita nilai tengahnya 6, frekuensinya ini, insert. Oke, dia jadi 2 series ya malahan ya, jadi dia nggak bisa seperti ini tengahnya. Oke, nggak apa-apa, mungkin ini ada suatu rumus di sini yang membuat dia jadi 2 series, harusnya kita bisa buat dia biasa saja. Coba ya di sini, kita cek. Kadang ketika ada sesuatu yang aneh gitu, saya sendiri juga penasaran, kenapa kok seperti itu gitu ya. Kita cek. Oh, dia tetap tidak mau ya. Jadi dianggap 166 ini adalah angka. Jadi kalau saya analisis, coba Bapak Ibu dan teman-teman lihat, dia menganggapnya dia dari sama-sama 2 angka. Mungkin di situ yang membuat kenapa kita membuatnya untuk data berkelompok ini, chart ini harusnya data berkelompok. Karena kalau nggak kita data berkelompok, nilai tengahnya 166 ini dianggap sebagai angka 166. Gitu Bapak Ibu. Jadi kayak dikira ada 2 data di sini, padahal 166 ini adalah bukan angka 166 yang kita gunakan, cuman kayak 166 sentimeter. Ketika kita tambahkan sentimeter, kita coba ya Bapak Ibu, sentimeter seperti ini. Apakah akan ngefek? Kita cek. Ternyata juga oke, nanti malah seperti ini ya. Kita cek, kita tutup dulu. Apakah ketika kita tambahin sentimeter dia tidak akan dianggap sebagai angka gitu. Tapi sebagai interval ataupun sesuatu yang lain, kita cek. Oke, berhasil Bapak Ibu. Jadi memang di nilai tengah itu ternyata kalau kita tidak, ini pakai nilai tengah ya, pakai nilai tengah, ternyata harus dikasih tambahan biar tidak dianggap dia sebagai angka juga. Jadi di aksis title-nya kita harus tambahkan bahwa di sini adalah nilai tengah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata seperti itu. Ini jadi tetap frekuensinya yang kita pakai sebagai sumbu G-nya. Oke, ini untuk yang data berkelompok. Data tunggal, berarti kalau data tunggal ketika datanya bentuknya sama-sama angka, berarti harus diberi tambahan satuan ya Bapak Ibu untuk membentuknya ke diagram garis ataupun diagram batang. Kalau tidak, nanti dia akan dianggap sama-sama angka. Jika data tunggalnya bentuknya ini adalah suatu keterangan seperti ungu, merah, biru, dan frekuensi, maka akan sama. Kita blok dua-duanya, kita gambarkan diagram batang. Nah, dia langsung bawahnya aksisnya yang X adalah warna favoritnya. Kemudian kalau kita buat diagram garis, yang ini saja, nah, sama ya, gampang ya Bapak Ibu. Jadi langsung terlihat yang diagram batang dan diagram garis. Nah, tadi yang berkelompok belum pie chart ya. Di sini kita balik juga nggak apa-apa sih. Kita pie chart atau diagram lingkaran, insert. Jangan lupa harus selalu diblok ya Bapak Ibu. Kemudian lingkaran. Nah, ini juga sama. Ketika kita butuh data, dikasih data label. Gitu. Oke ya, chart title ya. Kalau mau bentuknya persentase, berarti ini harus kita jumlahkan dulu. Biasanya saya pakai auto sum ini, jadi jumlah 50. Nah, tapi di sini kita harus mencari persentasenya. Nah, persentasenya bisa dicari secara manual. Di sini berarti sama dengan 6 dibagi 50. Ini ya, coba kita cek. Oh, nggak bisa. Berarti di sini adalah, oh ini bisa. Sama dengan ini kita bagi 50.
jadi 50. Apakah kita bisa short? Oke, bisa. Nah, di sini baru nanti di sini kita buat dia persentase. Bisa nggak ya? Kita cek percentage. Oke. Oke, nah bisa ya Bapak Ibu. Jadi ini bentuknya persentase. Nanti kalau kita mau persentase, kita klik di sini, kita buat bentuknya adalah persentase. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk yang diagram lingkaran. Oke, kita akan masuk ke OGIF. OGIF ini berarti ada frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, kita akan kerjakan sama-sama ya, yang kumulatif kurang dari. Ingat, kumulatif kurang dari berarti yang atasnya lebih kurang. Kalau lebih dari berarti yang ini paling besar atau yang paling tinggi. Berarti kalau ini yang paling kecil berarti 6. Kemudian bawahnya adalah 6 ditambah 7 yaitu 13. Kemudian 13 lagi ditambah 8 yaitu 21. Kemudian ditambah 11 tambah sebelahnya ini jadi 32 ditambah 7 jadi 39 ditambah 6 45 ditambah 5 50 seperti itu. Nah, kalau yang lebih dari berarti di sini pasti 50 Bapak Ibu dan teman-teman. Makanya di sini kita dari bawah hitungnya lebih gampang yaitu ini 5. Kalau dari atas berarti 50 dikurangi 7 sama yang 43 gitu. Kalau dari bawah kita hitungnya 5 berarti ditambah 6 11 ditambah 7 18 terus ditambah 11 berarti 29. Kemudian 29 ditambah 8 berarti 37. Kemudian tambah 7 lagi jadi 43. Nah, seperti ini ya. Ini saya besarkan dulu angkanya dan berada di tengah. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif dan kurang dan lebih. Nah, untuk mencarinya sama, kita bisa pakai batas kelas atau interval. Nah, kalau mau kumulatif ya oke, kita ambil yang kumulatif, kemudian insert. Karena kalau OGIF itu lebih ke garisnya, berarti kita butuh garis saja. Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini yang frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, itu dia akan membentuk OGIF yang positif, yaitu naik ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang satunya yang lebih dari pasti akan turun. Nah, kita insert, kita pakai yang diagram garis yang ini. Nah, lihat Bapak Ibu, dia akan turun di sini. Ya, yang ini yang satunya sini, yang ini yang itu yang ini. Ini berarti yang frekuensi kumulatif lebih dari ini keluar aja dia ya. Mau keluar terus sih. Nggak dipanggil apa jalan. Baik, jadi di sini kurang dari itu saya kasih keterangan aja ya. Di sini kalau kurang dari biasanya bentuknya OGIF positif. Kalau yang ini OGIF negatif. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya, OGIF positif sama OGIF negatif. Jadi ketika dia bentuknya semakin naik ke atas ke arah kanan berarti dia biasanya bentuk positif. Kalau dia dari kanan ke bawah gitu ya, masih dari atas ke bawah, semakin ke kanan dia semakin ke bawah, maka dia disebut negatif. Gitu. Baik, ini adalah praktek dari menggambar atau menyajikan data yang tadi kita sudah bahas di PowerPoint ke dalam bentuk diagram dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Mungkin ada bantuan dari website atau dengan aplikasi lainnya, silahkan. Tapi Microsoft Excel ini adalah yang paling sederhana yang kita semua sudah familiar dan bisa dilakukan dengan mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup untuk video simulasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.